Selamat datang di channel YouTube aku. Mungkin ini adalah video pertama aku dan mungkin juga teman-teman yang lihat ini, kalian yang lihat ini adalah teman-teman aku juga dan mungkin kalian juga mengenal aku ya teman-teman. Video ini aku buat untuk menyelesaikan tugas kuliah aku di materi pendidikan kewarganegaraan. Nama aku Christopher Abraham. Prodi Manajemen. Saya mahasiswa Universitas Slamet Riyadi Solo. Oh ya, di channel YouTube ini yang pertama ini aku mau ngomong ngobrol santai tentang yang sedang pandemi yang sedang melanda di seluruh dunia ini ya, yaitu tentang COVID-19. Dan saya di channel YouTubeku ini aku mau membahas tentang COVID-19. COVID-19 mungkin udah ada di Indonesia itu mungkin 4 bulan ada ya, 3 atau sampai 4 bulan ya, pokoknya dari Februari lah, itu. Nah, di sini aku mau membahas tentang, aku juga mau sharing aja pengalaman tentang upaya kita, apa sih yang kita bisa lakukan di masa-masa pandemi seperti ini. Kan mungkin teman-teman juga banyak yang kok aku di rumah, mungkin teman-teman malah jadi tambah berat badannya, malah jadi bingung juga mau ngapain dengan tugas-tugas yang banyak juga. Aku sendiri, aku anak kuliahan, aku juga ngalamin istilahnya belajar dari rumah selama ya kurang lebih 1 semester ya. Ini aku semester 2 teman-teman. Nah, yang pertama, hal-hal yang bisa kita lakukan saat ada di rumah saat pandemi seperti ini, yaitu pertama yang kita harus, dan ini sebenarnya juga harus sih teman-teman, harus kita lakukan, yaitu menjaga kebersihan. Jadi kita harus menjaga kebersihan kita harus, kalau kayak rambutku yang gondrong, istilahnya rambut panjang gini, kalau aku keluar gitu dan setiap mandi pasti aku bakalan keramas. Kenapa? Karena mungkin aku udah pakai masker, tapi kalau aku terus jalan kemana gitu kan nggak mungkin kan pakai helm atau gimana. Jadi aku takut ada istilahnya virus-virus dan juga kotor-kotoran, kuman-kuman yang menempel di rambut. Jadinya kalau aku mandi pasti aku keramas. Dan aku pernah ngalamin dimana tanganku ini sampai istilahnya apa ya, kulitnya itu gelodoki kalau bahasa Jawanya, apa ya, kayak ganti kulit gitu loh, sampai ganti kulit, sampai mungkin efek dari aku sering cuci tangan ya. Aku keluar bawa uang atau apa, pasti aku ke rumah cuci tangan terus. Jadinya sampai kayak mengelupas gitu teman-teman, kayak ngelupas. Dan ya mungkin juga itu merupakan adaptasi tubuhku ya, untuk aku harus cuci tangan terus kayak gitu. Dan ya kita semua harus melakukan itu teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk pakai masker, karena sekarang masker harganya murah kok, nggak kayak dulu lagi. Kita udah menghadapi new normal ini, kita harus membiasakan teman-teman. Kalau bisa pakai face shield ya pakai face shield. Dan juga puji Tuhan juga kita udah bisa ibadah barengan. Kita istilahnya udah ada beberapa tempat ibadah yang membuka ibadahnya lagi, dan pemerintah mengizinkan. Ya aku juga ngerasain ibadah di rumah tuh rasanya ya bisa-bisa aja, tapi ya nggak kayak yang dulu lah, karena kita kebiasaan kita ke tempat ibadah kayak gitu. Jadi ya sebenarnya tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan, tapi pastinya kita sebagai manusia, kita juga aku sendiri pengen kayak ketemu sama yang lainnya, kita bisa ngomong-ngomong kayak gitu. Itu ya teman-teman, kita harus menjaga kebersihan. Kalau bisa pakai hand sanitizer teman-teman, kalian harus punya. Kalian kalau di Solo, kalau kalian donor darah di PMI pusat di depan Muardi, kalian bakal dapat hand sanitizer
gratis teman-teman. Kalian udah melakukan kebaikan, plus kalian akan mendapatkan hand sanitizer gratis dan wangi kok dan enak hand sanitizernya teman-teman. Kalian harus nyoba. Oke, dan yang kedua, upaya apa yang bisa kita lakukan yaitu mencari peluang teman-teman. Mungkin banyak teman-teman di sini bingung, aduh aku di rumah, mungkin juga dilihat sama orang tua nggak enak, kita kok cuma di rumah aja, belajar enggak. Ya mungkin harus belajar ya teman-teman, ya harus belajar. Maksud aku mungkin teman-teman dari beberapa dari teman-teman juga pengen punya penghasilan di masa pandemi seperti ini. Mungkin aku juga kok teman-teman, aku dulu juga bingung, tapi juga aku puji Tuhannya punya orang tua, punya seorang mamah yang dia suka jualan. Jadinya aku juga bisa ikut ngejualin, aku nge-share juga di Instagram story, di WhatsApp story. Jadinya aku juga punya keuntungan sendiri kayak gitu. Mungkin aku juga pernah ngalamin teman-teman, aku kayak di omongin sama orang, kok kamu kok itu tuh kayak istilahnya mencari kesempatan dalam kesempitan. Kamu kok ngejual masker, kamu ngejual hand sanitizer, terus kamu ambil keuntungan. Kok kamu jahat banget toh, ada pandemi kayak gini kok kamu ngejualin kayak gitu. Kok kamu kok istilahnya kayak kita tuh dibilang tidak manusiawi gitu. Kita mencari keuntungan di mana orang lain juga susah. Menurut aku sendiri itu adalah pilihan teman-teman. Dan juga aku mikirnya gini, kalau misalnya aku nggak jualan, kalau nggak ada yang jualan, terus kamu mau beli di mana? Kalian tuh mau beli di mana? Kalian mau langsung ke apotek kayak gitu atau gimana? Toh kalau aku sendiri, aku juga bukan pemborong teman-teman. Aku juga kalau aku sendiri nggak, pas awal-awal sih ya, pas awal-awal tuh aku nggak ambil keuntungan yang banyak kayak alkohol gitu. Aku pun aku nggak ngambil barangnya, jadi aku dapat info dari temanku, terus aku nawarin ada yang mau apa enggak, kalau ada ya aku ambil. Dan aku juga nggak ambilnya nggak borongan, dan aku ngambil keuntungannya paling 1.000-2.000 gitu aja buat teman-teman. Tapi sekarang mungkin harga udah kembali normal lagi ya, puji Tuhan kita bisa beraktivitas kembali teman-teman, mencari peluang kayak gitu. Kita bisa berjualan, kayak aku sendiri dulu juga jualan masker, hand sanitizer, alkohol, itu aku jualan teman-teman. Aku juga ambil dari teman-temanku. Dan sekarang aku juga dulu mungkin pas lebaran itu udah ada belum ya? Oh udah ada ya. Pas lebaran itu aku juga bantu orang tua untuk ngejualin nastar, dan puji Tuhan itu banyak teman-teman, untungnya juga banyak kayak nastar kayak gitu. Terus juga pokoknya roti-roti kering gitulah teman-teman. Dan juga aku buka wedangan. Nah, aku buka wedangannya itu, produk-produkku yang aku jualin itu produk-produknya tetanggaku, yang istilahnya tetanggaku kalau mau menitip barang, nitip jualan tuh bisa lewat aku, dan nanti yang beli juga tetanggaku. Jadinya kayak istilahnya ya aku kayak pengepul gitu teman-teman. Jadi aku pun kalau barang-barangku itu nggak habis, aku tuh nggak rugi secara uang, maksudku nggak rugi secara uang. Dan ya malah adalah untungnya buat keluarga aku sendiri kayak gitu juga. Terus pulang apa lagi ya, oh ya aku juga ngejual face shield yang penutup muka itu teman-teman, berbagai jenis, ada yang karetan, ada yang kacamata, aku jual di sana. Dan juga ya puji Tuhan banyak yang beli. Pokoknya aku jualan tuh karena juga karena orang tua aku jualan, jadinya aku kayak istilahnya, oh mamaku jualan ini, terus aku bantuin jualan kayak gitu. Kayak ya aku bisa meraktekin marketing di sini ya, sesuai dengan jurusan aku, prodi aku, manajemen.
Dan ya gitu, kita harus sebagai anak muda kita harus cari banyak peluang teman-teman. Kalau aku sendiri, aku kagum sama orang tuaku, sama mamaku. Dia sampai rela bangun pagi-pagi untuk ngejual tenongan. Jadinya kayak jajanan untuk sarapan pagi-pagi gitu. Jam 5 pagi dia jualan kayak gitu. Dan kalau sorenya juga aku membantu juga untuk jualan wedangan itu teman-teman. Selanjutnya teman-teman, ini yang paling aku suka, yaitu kita melakukan hobi kita teman-teman. Kita bisa melakukan seluruh hobi kita, kecuali ya mungkin menurut aku ya teman-teman, selanjutnya yaitu kita bisa melakukan hobi kita di masa pandemi ini. Kayak aku sendiri, aku mungkin hobinya olahraga ya mungkin, tapi karena pandemi seperti ini mungkin kegiatan olahragaku kayak misalnya mau pergi kemana untuk olahraga itu jadi terganggu ya teman-teman, jadi terhambat. Jadinya ya mungkin di rumah bisa kita olahraga. Dulu aku juga sempat latihan bela diri sendiri di rumah, tapi kayak istilahnya pakai aplikasi Zoom. Kita rame-rame, aku sama teman-teman aku olahraga di rumah kayak gitu. Ya nggak tatap muka sih, tapi kayak tatap kamera istilahnya teman-teman. Dan juga mungkin kalau teman-teman ada yang hobinya main musik, kalian punya gitar di rumah, kalian bisa belajar gitar di rumah, kalian bisa main-main gitar, mungkin kalian bisa buat lagu kayak aku. Ini aku baru-baru aja kayak istilahnya mencoba-coba untuk membuat lagu teman-teman, untuk membuat lagu. Jadi biar nggak gabut lah teman-teman kayak gitu, biar nggak gabut. Nah terus mungkin, tapi yang aku sebenarnya aku punya harapan sih teman-teman. Aku punya harapan pokoknya pas pandemi ini aku pengen belajar gitar, terus aku bisa istilahnya ya pro lah dalam main gitar gitu kalau setelah pandemi gitu kan. Terus ke kampus bisa main gitar tuh kan keren gitu, karena aku sampai sekarang pun cuma masih bisa main alat musik tuh cuma ya drum itu aja juga nggak terlalu bagus teman-teman aku mainnya. Aku menyadari hal itu. Jadi ya kita bisa mengembangkan di masa pandemi ini, kita bisa mengembangkan hobi kita. Kayak kalau mungkin teman-teman suka main futsal tapi nggak bisa kemana gitu ya, kalian kalau punya bola di rumah ya kalian main futsal sendiri, teknik-teknik sendiri gitu. Ya gitu teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman, hal-hal yang bisa aku sharingkan kepada kalian, aku bagikan kepada kalian. Ya mungkin video ini jelek maupun dari segi kualitas kamera, karena ini pakai HP-nya orang tua saya, karena HP saya ini juga pecah kameranya. Dan juga walaupun mungkin jelek dari segi kualitas dan juga dari segi ya apa adanya, aku pakai baju kayak gini, pakai kolor kayak gini, ya mohon maaf teman-teman kalau misalnya masih istilahnya ya amatir lah teman-teman. Kalian bisa dukung saya lewat channel ini dengan klik tombol subscribe dan tombol lonceng, biar kalau aku buat video lagi, semoga aja aku bisa buat video lagi. Entah apa itu, aku juga masih bingung. Mungkin teman-teman punya saran video apa selanjutnya. Setelah ini aku mau buat video apa selanjutnya, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Aku minta tolong usulnya pada teman-teman, aku harus buat video apa, biar untuk kita bisa ngembangin bareng-bareng channel YouTube aku ini. Mungkin aku mau reaction apalah, atau mungkin teman-teman kalian ini yang udah tahu istilahnya sifat aku, mungkin di sini kalian bilang terus tuh kok terlalu jaim, terlalu gimana gitu ya. Bagaimana lagi, ini juga tugas kuliah, jadi ya ginilah aku ya teman-teman. Terima kasih teman-teman udah melihat dan meluangkan waktunya sampai akhir. Terima kasih, dadah.